Memasuki setahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk yang keempat kali. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri serta membentuk 2 badan baru yang membuat kabinet kian gemuk. 2 wamen baru itu adalah Komjen Purnawirawan Ahmad Wiyagus yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Wakil Menteri Kesehatan yang diisi Benyamin Paulus Octavianus. Pelantikan Wiyagus dan Benyamin berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 M tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih tahun 2024 hingga 2029. Dengan pelantikan tersebut maka jumlah wamen di Kementerian Kesehatan kini ada 2 orang, yakni Benyamin Paulus dan Dante Saxono Harbuono. Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri terdapat 3 wamen, yaitu Wiyagus, Bima Arya Sugiarto, dan Ripka Halu. Dengan masuknya 2 wamen baru maka total jumlah wamen di Kabinet Prabowo kini berjumlah 53 orang dengan 48 menteri. Sedangkan lembaga baru yang dibentuk adalah Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Lembaga baru ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat transformasi dan konsolidasi di lingkungan perusahaan pelat merah. Doni Oskaria ditunjuk sebagai Kepala BPBUMN. Sedangkan posisi Wakil Kepala BPBUMN diisi 2 orang, yakni Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata. Pelantikan Kepala Badan dan Wakil Kepala BPBUMN oleh Prabowo itu berdasarkan Kepres 109P tahun 2025. Doni Oskaria, Aminuddin Ma'ruf, dan Teddy Barata sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Namun, UU BUMN yang baru telah mengubah nomenklatur Kementerian BUMN menjadi setingkat badan dan membuat mereka tidak lagi menyandang status wamen. Kemudian lembaga lain yang juga baru dibentuk adalah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Komite ini dipimpin oleh Felix Fernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin. Felix akan membawahi 9 anggota yang turut dilantik oleh Prabowo pada Rabu kemarin. Kabinet yang terus membesar ini mendapat sorotan dari mantan Capres Anies Baswedan. Ia menilai pemerintahan Prabowo Subianto semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan. Menurut Anies, sud bagi bangsa ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar. Anies menyebut praktik pemerintahan hari ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek. Ia menilai, sistem yang dibangun pemerintah tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok. Ia pun menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh. Menurutnya, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat. Tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik, bukan sarana keadilan. Selain soal moralitas birokrasi, Anies juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam ekonomi nasional, yang menurutnya memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.